Hai, selamat malam semuanya. Kita hari ini akan membahas materi terakhir dari mata kuliah pengantar sains data. Yaitu materi terakhir, karena minggu depan kita akan lebih ke merekap apa aja yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah ini. Jadi di sini kita akan belajar produk visualisasi data yang ketiga dan yang terakhir yang akan disampaikan di mata kuliah ini. Saya udah ngomong berapa kali terakhir, ya, cukup banyak. Anyway, ya, kita akan membahas apa yang disebut dengan narrative reporting. Jadi kita membahas apa itu narrative reporting, beberapa jenis narrative reporting, dan juga struktur dari narrative reporting. Ini harap disimak dengan baik karena ini akan nanti kepake untuk kita tugas UASnya nanti. Oke, langsung aja ya. Jadi apa sih narrative reporting itu? Makanan apa sih ini ya narrative reporting? Jadi kalau di dunia apa namanya data scientist ya, atau kayak consulting, kita bicara memberikan apa namanya insight bagi klien atau bagi brand. Yang namanya narrative reporting itu adalah bentuk deliverable yang paling umum. Jadi deliverable itu adalah produk yang kita kerjakan, yang kita hasilkan. Jadi kalau misalnya kita sebagai data scientist, kita disewa jasanya untuk menganalisis data perusahaan, maka produk akhir yang akan diharapkan oleh perusahaan itu yang paling umum, yang paling sering saya temui di selama saya bekerja itu adalah narrative reporting. Jadi kalau narrative reporting itu pada dasarnya itu adalah sama seperti produk visualisasi data lainnya. Ini adalah perpaduan antara visualisasi data dengan narasi. Jadi storytelling dengan data itu masih berlaku untuk produk ini. Kita kumpulkan data, kemudian kita tambahkan dengan narasi supaya data yang kita tampilkan itu memiliki konteks. Yang artinya konteks itu yang kita jelaskan lewat narasinya itu akan memberikan insight, memberikan masukan yang hopefully akan berdampak baik bagi siapapun audiensnya kita, mau itu klien atau masyarakat umum ketika kita membuat report untuk halayak publik. Nah, tapi apa yang bikin narrative reporting itu berbeda dengan misalnya infografis dan dashboard. Kalau kita bicara infografis, jelas dia lebih singkat. Tujuan infografis itu kan adalah bisa dibilang propaganda, ya kan? Kita menyampaikan hanya hal-hal yang paling kita ingin sampaikan ke audiens. Kepentingannya kita apa dalam menyampaikan infografis? Kita ingin mendorong suatu isu, maka kita buat infografis. Karena infografis itu dia lebih singkat, maka dia lebih gampang viral, lebih gampang direplikasi oleh orang-orang, sehingga dia lebih gampang menyebar. Nah, narrative reporting itu lebih mirip dengan dashboard sebenarnya. Jadi kalau narrative reporting, kita kurang lebih akan menyampaikan semua data yang kita punya terkait suatu isu. Tapi bedanya gini, kalau diibaratkan ya, apa yang namanya dashboard itu sama kayak kita membuat video game. Jadi kita membuatkan sebuah laporan yang mana itu bisa dibaca sesuka hatinya siapapun yang menggunakannya. Misalkan saya contohkan infografis. Nah, infografis yang seperti ini ya kan. Di sini kan dia klien atau siapapun yang membaca datanya ini, dia bisa mengotak-atik sendiri datanya. Misalnya dia dari data ini, dia cuma pengen tahu yang data dari laki-laki. Dia tinggal klik tombol laki-laki ini. Nah, dia akan loading. Kemudian dia akan berubah datanya nantinya untuk menampilkan hanya yang laki-lakinya doang. Jadi perhatikan ya, dari total 178 hanya 130 sekarang. Nah, kita bisa melihat bahwa yang laki-laki status hubungan pekerjanya kebanyakan tetap, beberapa tidak tetap. Tapi kalau misalnya kita geser ke perempuan, kita tunggu sebentar. Nah, 48. Dia akan berubah lagi datanya. Jadi ini kan adalah kurang lebih seperti kita membuat video game, yang mana reportnya ini bisa experience membaca reportnya itu tergantung pada klien ya, seberapa dia sering mengklik-klik tombol-tombolnya ini untuk dia mengetahui data-datanya. Dia pengen tahu siapa yang punya keluhan migrain, yang ada 10 orang. Oh, kebanyakan adalah yang tidak tetap ternyata kan yang suka migrain. Nah, ini kan dia kan bisa insight sendiri. Itu kalau dashboard. Tapi kalau kita bicara narrative reporting, maka yang itu kan seperti kita membuat film atau kita membuat buku, novel, cerita. Dengan kata lain, kita sebagai pembuat report akan lebih punya kontrol terhadap experience audiensnya kita. Misalkan kayak narrative reporting yang seperti ini ya kan. Kalau misalnya kita memberikan klien atau pembaca report yang seperti ini, maka dia akan membaca dari halaman 1 sampai halaman akhir. Ada alur yang jelas. Kita
beginning-nya di mana, middle-nya di mana, dan akhirnya apa gitu kan. Jadi experience-nya untuk semua pembaca kurang lebih akan seragam. Semua akan membaca dari halaman 1 sampai akhir. Mungkin ada beberapa yang lompat-lompat, tapi ya kurang lebih apa yang ingin kita tampilkan, pesan utama yang kita sampaikan, itu kita akan lebih dapat kalau kita menggunakan narrative reporting. Jadi bisa dibayangkan ya bedanya apa narrative reporting dengan dashboard. Kalau dashboard seperti membuat video game, maka membuat narrative reporting itu seperti kita membuat film. Lanjut, kita membahas soal ada dua jenis narrative reporting. Yang pertama itu adalah yang sifatnya dia seperti esai. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah laporan dari Oxfam tentang eksploitasi pekerja di rantai nilai udang. Jadi ini soal apa bagaimana ternyata kita selama ini makan udang mungkin ya harganya murah gitu kan, enak, tapi ternyata yang bikin udangnya itu, yang produksi udangnya ternyata banyak yang dieksploitasi gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah ini adalah sebenarnya narrative reporting. Dia sih kita ada visualisasi datanya ya kan dalam bentuk chart batang, tapi itu juga ada narasinya. Tapi karena dia namanya esai, jadi dia lebih berat ke narasinya sebenarnya. Kita bisa lihat ini hampir semuanya teks. Karena dia sifatnya ini report yang lebih komprehensif. Jadi dia benar-benar memberikan argumentasinya benar-benar semua diberikan secara komprehensif. Temuan-temuannya dijelaskan secara rinci. Nggak ada yang dilewatkan. Semua apa yang ingin dia sampaikan, si Oxfam ini, apa yang ingin disampaikan Oxfam kepada pembacanya, itu semua dimasukkan dalam reportnya ini. Maka dia sangat panjang. Nah, ini adalah contoh yang biasa dipakai kalau kita misalnya kerja-kerja di perusahaan-perusahaan consulting. Nah, tapi ini nggak saya rekomendasikan untuk teman-teman buat tugas UAS ya kan. Yang saya rekomendasikan untuk teman-teman buat itu adalah sifatnya bentuknya komentaris. Jadi maksudnya komentaris itu artinya adalah kita memberikan data dan kemudian kita tampilkan komentar singkat kita terhadap data tersebut. Singkat tapi bukan berarti nggak komprehensif ya. Singkat dalam artian lebih direct. Jadi misalkan seperti ini adalah yang sifatnya komentaris. Yang report TVRI, teman-teman sudah bosan yang lihat ini. Ya ini cuma soalnya satu-satunya report yang bisa saya tampilkan ke teman-teman, karena cuma ini yang dibuka untuk publik. Jadi kalau di report ini ya kan, kita tampilkan data di sini, kemudian kita di atasnya dikasih komentar. Komentar ini bisa deskriptif, jadi kita bisa mendeskripsikan apa yang ada di datanya ini, atau juga bisa kita deduktif. Jadi setelah melihat data ini, kita tampilkan pembacaan kita. Jadi kayak asumsinya, misalnya di sini ya kan, kita melihat bahwa acara yang paling digemari anak muda itu adalah olahraga, musik, dan talk show. Sementara yang menarik oleh orang-orang yang usia lebih tua itu adalah program anak, infotainment, dan reality show. Nah, kemudian di sini saya kasih pembacaan saya terhadap data ini. Jadi kemungkinan besar dengan melihat data ini, maka kenapa responden yang tua lebih suka nonton program anak? Mungkin karena mereka ibu rumah tangga, ya kan? Mereka nonton acara anak, nonton Naruto, nonton SpongeBob mungkin sama anak, atau mungkin orang yang anak SMA atau sama adiknya. Jadi ini kan pembacaan ya kan. Jadi itu memberikan semacam psikografis terhadap respondennya. Nah ini yang saya rekomendasikan ke teman-teman. Teman-teman juga bisa itu saya share, saya share ya tapi ya. Ini bisa jadi template juga nanti teman-teman nanti bikin report. Sangat sederhana sebenarnya kan kalau bisa diperhatikan. Teman-teman udah belajar cara bikin chart. Jadi tinggal bagaimana nanti tinggal data dari teman-teman hasil surveinya itu diubah jadi bentuk chart, ditaruh di PowerPoint, kemudian di bagian atas dikasih komentar teman-teman terhadap data tersebut. Bisa komentar deskriptif atau yang deduktif pembacaan. Nah, lanjut kita masuk ke struktur narrative reporting. Jadi ini sama seperti infografis ya, strukturnya ini sifatnya lebih ke acuan dasar aja. Dia nggak harus baku selalu semuanya seperti ini. Tapi ini bisa jadi acuan yang untuk starting point cukup saya rekomendasikan buat teman-teman. Paling enggak, kalau yang dari pengalaman saya, ada setidaknya 7 unsur dari narrative reporting. Yang pertama, halaman sampul. Yang kedua, ringkasan eksekutif. Yang ketiga adalah pendahuluan. Keempat, metodologi. Kelima adalah paparan temuan. Kemudian terakhir, keenam dan ketujuh, itu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kalau teman-teman perhatikan, ini strukturnya ini hampir sama seperti struktur pembuatan paper akademik. Kalau teman-teman udah pernah bikin ya. Karena memang kurang lebih, ya emang nggak beda jauh narrative reporting sama paper akademik.
Cuma beda karena saya di sini merekomendasikan narrative reporting dalam bentuk komentaris, artinya teman-teman nggak harus bikin esai ya kan, nggak perlu panjang-panjang sampai berapa ribu kata ya kan. Cukup setiap data dikasih komentar 1, 2, 3 kalimat itu cukup. Kita bahas lebih dalam lagi ya. Jadi halaman sampul, saya rasa cukup jelas ya kan, halaman sampul itu ya judul reportnya apa, kemudian juga nama lembaga atau orang yang buat report. Nah, untuk halaman sampul, ini saya nggak akan memberikan nilai lebih bagi yang mendesain secara kreatif ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau secara kreatif, silakan gitu kan. Kalau emang teman-teman pengen menunjukkan kreativitas teman-teman. Jadi yang namanya halaman sampul, di mana-mana ya, halaman sampul itu bisa sekreatif mungkin atau sederhana. Jadi misalnya teman-teman mau buat yang kreatif ya kan, mau misalnya ada desain-desainnya, ada gambar-gambarnya, bisa contoh beberapa report dari PBB atau Oxfam. Bisa kalau lembaga internasional itu dia lebih catchy lah, covernya. Bisa lihat sini kan, dia mau report soal tanggung jawab supermarket terhadap hak pekerja di rantai di supply chain ya kan. Dia kasih ini kan gambar betapa beratnya orang yang memproduksi udang gitu kan di rantai nilai yang paling bawah. Atau teman-teman buat yang sederhana juga nggak masalah. Saya nggak begitu keberatan karena ini bukan yang dinilai ya. Teman-teman kan di sini mata kuliah adalah data science, jadi bukan dilihat soal seberapa jago mendesain. Semua seperti ini aja gitu kan. Ada judulnya, ini itu nama kliennya, sama lembaga yang buatnya. Kalau untuk teman-teman tentunya yang paling penting dimasukkan adalah judul reportnya sama nama pembuatnya. Jadi nama teman-teman, nama kelompoknya, dan juga NPM-nya. Oke, itu halaman sampul. Nah, kemudian kedua kita bicara yang namanya ringkasan eksekutif. Nah, ini adalah bagian yang cukup unik dalam narrative reporting. Karena begini, konteksnya adalah kalau kita bicara narrative reporting, biasanya dalam pekerjaan jasa consulting ya, yang jadi klien kita itu kan adalah sebuah perusahaan biasanya ya kan. Nah, perusahaan itu kan ada banyak banget jabatan-jabatannya. Ada yang eksekutif, ada yang bawahan. Nah, kalau orang-orang yang pejabat eksekutif itu biasanya nggak mau baca report panjang-panjang, ya kan? Dia nggak mau capek lah, nggak punya waktu. Dia kan ada banyak banget meeting, ada banyak banget ketemu orang, ada bisnis, ada apalah gitu kan banyak banget ya kan. Dia cuma mau. Jadi sebenarnya report ini intinya apa? Apa kesimpulan yang bisa lu tarik dari masalahnya gua? Apa rekomendasi yang lu saranin ke perusahaan saya gitu kan? Dia cuma mau to the point-nya aja. Nah, makanya disebut ringkasan eksekutif. Jadi sesuai namanya, ini adalah ringkasan dari reportnya kita yang tujuannya adalah untuk orang yang menjabat eksekutif. Jadi ini bisa ditaruh di bagian paling atas supaya yang baca reportnya kalau misalnya dia pejabat eksekutif dia nggak perlu nge-scroll sampai halaman ke 50 halaman ke 100. Dia cuma perlu baca 8 halaman, oh dia udah dapat. Jadi inti reportnya adalah A, B, C dan gua harus E, F, G, H misalnya gitu kan. Jadi contoh yang kalau di report yang ini dari kesan eksekutif ya di sini kan bisa dilihat ya kan. Ini cuma menjelaskan langsung total terdapat beberapa orang bla bla bla. Ini kesimpulannya ya kan. Channel yang paling banyak ditonton adalah Net TV dan Trans 7. Ya kan langsung kelihatan ya kan kelainan TVRI ketika itu dia langsung tahu bahwa oh jadi kalau misalnya saya mau di branding maka saya harus mencontoh positive things yang dilakukan oleh Net TV sama Trans 7 gitu kan. Nah, dan langsung ada kesimpulannya di sini ya kan. Dan langsung juga ada rekomendasinya di sini. Ini kan di sini kita kan membuat rekomendasi bahwa TVRI perlu menciptakan sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh stasiun TV swasta pada umumnya. Karena TVRI itu kan adalah dia LPP ya kan lembaga penyiaran publik. Jadi dia nggak bergantung sama rating. Dia membuat acara sejelek apapun tetap akan dapat anggaran dari APBN. Jadi artinya maka TVRI kita waktu itu rekomendasikan adalah mereka boleh lah bikin acara-acara yang eksperimentif, yang lebih eksperimentif lah gitu kan. Jangan yang acara yang boring terus menerus gitu kan. Ujung-ujungnya mereka ketika Inggris sih gitu kan. Ya kan lumayan keren lah ketika itu kan walaupun akhirnya direkturnya dipecat. Sayang sekali gitu tapi ya udah gitu kan. Jadi itu ya kesan eksekutif. Jadi ketika ini ya maksudnya kita buat report ini Pak Helmi Yahya ketika itu direkturnya TVRI dia nggak perlu ngebaca sampai 51 halaman. Dia cuma perlu baca sampai 6 halaman dia langsung tahu apa aja yang dia harus lakukan sebagai direktur TVRI. Apa aja yang harus dia program-program harus dia buat berdasarkan reportnya kita. Nah, itu ringkasan eksekutif. Nah, yang ketiga, itu adalah pendahuluan. Jadi sama kayak bikin paper akademik ya kan, kita menjelaskan latar belakang
belakang masalahnya kita. Jadi kenapa sih kita bikin penelitian ini ya kan? Apa sih masalah yang mendorong kita untuk membuat riset atau surveinya ini? Teman-teman sudah punya kan ya kan? Karena ketika teman-teman mengusulkan ide untuk surveinya, teman-teman sudah saya minta untuk membuat latar belakang masalahnya. Jadi kalau teman-teman pengen meneliti soal kecanduan video game atau pengen meneliti soal kedisiplinan mahasiswa, itu teman-teman jelaskan kenapa sih ini jadi problematik banget, kenapa ini harus jadi masalahnya gitu kan. Nah, selain LBM, jelaskan juga tujuan diharapkan penelitiannya ini. Jadi apa sih yang diharapkan gitu kan? Kalau saya bikin surveinya ini, hasilnya itu kan yang bisa apa sih? Misalkan saya bikin survei soal, ada kan yang bikin survei soal International Women's Day, Hari Perempuan Internasional. Nah, dengan bikin survei ini, jelaskan apa sih tujuan teman-teman buat surveinya ini? Apakah cuma pengen tahu soal seberapa kesadaran orang-orang terhadap IWD, atau mungkin lebih jauh lagi teman-teman ingin memberikan semacam kayak sosialisasi bahwa ini ada loh Hari Perempuan Internasional dan kalian semua harus tahu kenapa gitu kan. Itu dijelaskan seperti pendahuluan. Nah, kemudian keempat itu adalah metodologi. Metodologi sederhana ya kan. Teman-teman menjelaskan metodologinya apa yang dipakai. Apakah kuantitatif atau kualitatif. Nah, karena semua teman-teman bisa pakai survei, berarti metodologi adalah kuantitatif, ya kan? Teman-teman menggunakan survei untuk mengumpulkan data yang sifatnya angka, yang kuantitatif, kemudian dikuantifikasikan untuk menghasilkan insight. Nah, tidak kalah penting, selain kita menjelaskan apa metodologinya, kita jelaskan juga langkah-langkah yang dilakukan. Kita akan bilang, dijelaskan di situ bahwa laporan ini dibuat berdasarkan survei online yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Form, yang mana pertanyaan-pertanyaannya dapat dilihat di bagian lampiran jika teman-teman melampirkan. Tapi itu nggak harus sebenarnya, tapi itu bisa dilampirkan kalau teman-teman pengen melampirkan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini kalau saya contoh ya di reportnya ini yang commentaries. Kita bukan yang di sini. Nah ini metodologi. Nah ini kan dijelaskan ya kan bahwa survei ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner lewat medium daring atau online. Nah, metode kualitatif ketika kita juga melakukan focus group discussion, diskusi kelompok terfokus atau FGD. Nah, teknik pengambilan data yang kita jelaskan adalah convenience sampling. Jadi ini mungkin teman-teman belum belajar statistik atau udah belajar statistik ya mungkin ya. Kan ada beberapa jenis sampling. Ada yang random sampling, ada yang convenience sampling. Kalau yang random sampling, maka kita mengambil sebagian dari semua populasi. Jadi kita udah tahu populasinya adalah berapa, misalnya populasi masyarakat yang bermain video game. Kalau kita udah tahu populasinya, maka kita ambil beberapa persen yang dianggap representatif. Itu random sampling. Tapi ada juga namanya convenience sampling. Jadi ini nggak ada dasarnya ya kan. Kita ngambil seconvenient kita aja gitu kan. Sesanggupnya kita mengumpulkan data. Nah ini kalau teman-teman pasti semua convenience sampling. Karena teman-teman kan populasinya kebanyakan adalah cuma teman-teman sekelas doang ya kan. Yang mana cuma 40 orang misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya surveinya ternyata bukan spesifik ke kelas gitu kan. Surveinya adalah misalnya soal bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa Ubara dan populasi responden teman-teman cuma yang dari teman sekelas doang, maka berarti kan dia nggak merepresentasikan seluruh mahasiswa Ubara. Artinya teman-teman gunakan convenience sampling karena yang teman-teman bisa jangkau cuma yang teman-teman sekelasnya doang gitu kan. Jadi itu metodologi dijelaskan ya, dijabarkan di awal supaya yang baca tahu bahwa report yang teman-teman buat ini itu nggak ngasal loh gitu kan. Ada langkah-langkah akademiknya yang ilmiah dan bisa bertanggungjawabkan. Selanjutnya kita membahas bagian kelima dari struktur narrative reporting, itu adalah paparan temuan. Nah ini adalah yang paling penting karena ini adalah bagian inti dari reporting kita. Ini berisi chart, tabel, dan penjelasan kita terhadap chart tabel tersebut atau komentar gitu kan. Nah yang saya sarankan bagi teman-teman adalah pembahasannya dibagi ke beberapa chapter. Jadi sesuai dari survei teman-teman gitu kan. Misalkan kalau di sini ya kan kita ada pertama profilnya dulu yang kita jelaskan. Jadi kita jelaskan profilnya dulu, mulai dari usianya, jenis kelaminnya. Jadi untuk apa namanya semacam pernyataan gitu kan bahwa ini loh responden yang menjadi pengisi surveinya kita. Pendidikannya, jenis pekerjaannya, kasih deskripsi di atasnya sedikit komentar.
Nah, setelah profil responden baru kemudian masuk ke paparan temuannya. Jadi temuannya misalnya kan kalau di sini kan adalah survei soal kebiasaan menonton TV ya kan. Maka chapter kedua setelah profil responden itu adalah profil menonton TV, kebiasaan dalam menonton TV dan informasi lainnya. Nah ini kan perangkat menonton acara TV, dikasih chartnya, dikasih komentar di atasnya. Jadi semua chartnya bisa kalau karena misalnya pakai PowerPoint ya kan, maka satu halaman biasanya cuma muat satu atau dua chart. Pastikan ukuran chart sama komentarisnya ini dibuat seimbang. Jadi supaya nggak terlalu berat sebelah gitu kan. Ada chartnya, ada tabelnya, ada judul chartnya, kemudian ada komentarisnya. Ya, jadi ini adalah bagian paling penting ya, teman-teman. Hasil surveinya, semua pertanyaan yang ada datanya, itu lampirkan semuanya di sini. Dalam bentuk chart-chart yang baik dalam bentuk chart batang atau chart pie dan sebagainya. Silakan review lagi materi soal teknik pembuatan chart. Nah, itu paparan temuan. Nah, bagian keenam ini adalah kesimpulan. Di kesimpulan, kita memberikan pernyataan yang sifatnya kontemplatif. Jadi kontemplatif itu maksudnya kita merenungkan lagi, gitu kan, mengevaluasi lagi. Apa sih yang kita dapat dari temuan-temuan tadi? Oh, kita menemukan bahwa ternyata hampir semua orang di Indonesia nggak lagi nonton TV. Kita mereka temuan itu ya kan. Kalau kita merenungkan, kira-kira temuan ini maknanya apa ya? Oh, ternyata karena orang-orang nggak nonton TV, itu berarti sekarang televisi sudah tidak lagi punya demand yang tinggi di masyarakat, sehingga karena ada banyak banget yang mendistract orang-orang, mulai dari streaming service, video game, sampai hangout juga, bahkan orang-orang lebih suka nongkrong di luar daripada nonton TV. Jadi kan ada banyak sekali aktivitas waktu luang yang kemudian akhirnya membuat orang tidak lagi nonton TV. Itu kan ada kesimpulannya kan, kita membuat semacam evaluasi, renungan terhadap temuan-temuan yang kita hasilkan. Dan renungannya itu harus sifatnya insightful, memberikan masukan bagi siapapun yang membaca reportnya kita ini. Bisa juga selain kita memberikan pernyataan kontemplatif terhadap temuan-temuan, kita juga bisa memasukkan evaluasi terhadap metodologinya kita. Ya ternyata dari teman-teman melihat temuan ini, kok ternyata banyak yang janggal ya. Kok kebanyakan ternyata semua jawabnya sama semua misalnya gitu kan. Oh, teman bisa jelaskan bahwa ternyata riset kali ini kita mengalami keterbatasan dalam metodologinya kita. Karena ternyata yang kita survei respondennya adalah cuma teman-teman sekelas. Sehingga akhirnya mereka minatnya dan hobinya sama semua gitu kan. Sehingga akhirnya hasil risetnya mungkin kurang mengena gitu kan. Itu nggak masalah. Jadi kalau saya bilang teman-teman nggak masalah kalau misalnya hasil risetnya atau hasil surveinya itu nggak menghasilkan temuan yang signifikan. Tapi yang penting adalah kalau emang teman-teman merasa itu nggak signifikan, maka tetap harus diakuin gitu ya. Harus disadari bahwa oh iya, bahwa riset kita ini punya keterbatasan. Tapi walaupun demikian, teman-teman juga jelaskan bahwa meskipun ada keterbatasan, tapi tetap ada beberapa insight yang bisa kita gali di sini. Apa-apa aja gitu kan. Silakan disimpulkan sendiri dari datanya. Nah, terakhir yang paling penting, itu adalah rekomendasi. Karena kita bicara narrative reporting, itu adalah sifatnya dia menjawab masalah, ya kan. Kita membuat narrative reporting karena kita mau mungkin kita mau memenuhi permintaan dari seorang klien, atau B karena kita ingin memberikan sebuah dampak bagi orang yang baca kita. Kalau kita membuat report yang sifatnya publik, kayak misalnya report dari Oxfam tadi, ya kan. Nah, kalau misalnya report Oxfam ini, ya kan, dia rekomendasinya waktu itu cukup cukup signifikan ya kan. Dia merekomendasikan agar semua supermarket di Amerika Serikat itu kemudian dia misalnya memberikan lebih perhatian pengawasan yang lebih ketat terhadap supplier-supplier mereka. Jadi supaya untuk bisa mengurangi eksploitasi pekerja di rantai udang ini, maka perusahaan kayak Walmart, seperti Carrefour, Hypermart yang gede-gede itu, mereka sudah bertanggung jawab. Mereka harus melakukan quality assurance terhadap supplier mereka, karena kebanyakan supplier mereka banyak yang nakal, ya kan. Mereka bisa menjual udang dengan harga terjangkau ke Walmart itu karena pekerja mereka nggak dibayar, gitu kan. Jadi untuk bisa memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang besar ini nggak menikmati keuntungan dari darahnya orang-orang lain, maka mereka harus melakukan perbuatan yang lebih ketat, pengawasan yang ketat terhadap supplier-supplier mereka.
supaya bisa mencegah dan meminimalkan atau bahkan menghilangkan eksploitasi di rantai supplier-supplier mereka itu. Jadi itu adalah rekomendasi ya kan, sifatnya call for action, seruan bagi pembaca atau siapapun yang menjadi audiens kalian, apa tindakan yang harus diambil setelah membaca report ini. Jadi kalau teman-teman bikin report soal, misalnya kan adalah apa sih teman-teman buat report itu soal kedisiplinan mahasiswa atau soal video game gitu kan. Dari temuan itu teman-teman ambil rekomendasi kira-kira, oh kalau ternyata orang-orang kalau kebanyakan main video game banyak yang merasa tidak sehat atau pusing, maka rekomendasinya adalah coba dikurangi bermain video game dan sebagainya. Nah itu kan adalah contoh ya kan. Jadi itu yang bisa apa namanya saya jelaskan soal narrative reporting. Yang perlu diingat dari materi kali ini adalah 7 dari struktur narrative reportingnya ini. Halaman sampul sampai rekomendasi. Saya harap bisa bantu teman-teman dalam membuat reportnya. Jadi kembali lagi ke tujuan utama dari visualisasi data, yaitu adalah bagaimana kita bisa mengubah data menjadi sesuatu yang meaningful dan impactful. Maka pastikan naratif yang teman-teman buat, mau bagaimanapun strukturnya, tetap saya harap mengacu pada yang materi kali ini, bagaimanapun strukturnya itu, pastikan itu bisa membuat sebuah argumentasi atau sebuah ajakan yang bisa impactful, memiliki makna bagi orang-orang lain. Oke, jadi demikian materi perkuliahan minggu ini. Besok akan saya sampaikan tugas UASnya. Jadi ini mungkin sedikit spoiler ya. Tugas UASnya itu adalah teman-teman membuat video presentasi. Dan tapi yang dipresentasikan itu adalah membuat video presentasi ya. Nah, tapi yang dipresentasikan teman-teman bisa milih mau pilih dashboard atau narrative reporting. Jadi hasil survei yang buat teman-teman buat itu diubah menjadi, teman-teman bisa pilih ya kan, bisa mau diubah jadi dashboard atau jadi narrative reporting. Nah setelah teman-teman jadi produknya, teman-teman presentasikan. Jadi kalau teman-teman bikinnya interaktif dashboard, maka teman-teman bikin video bagaimana teman-teman menggunakan dashboard ini untuk membuat insight-insight. Jadi teman-teman otak-atik ketika di videonya. Oh, jadi ini dashboard yang kelompok kami buat. Dashboard ini menjelaskan soal fenomena bla 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 ya kan. Nah, dalam fenomena ini kita mendeteksi bahwa masalahnya ada di ABCD ini. Dan ternyata dari kita menyurvei mahasiswa-mahasiswa Ubara, kita temukan bahwa ternyata 50% orang seperti ini ya, seperti itu ya kan interactive dashboard. Begitu pula dengan narrative reporting. Nah, kalau narrative reporting saya rasa lebih gampang presentasinya ya kan, karena ini udah pakai PowerPoint untuk bikin produknya. Jadi teman-teman tinggal merepresentasikan hasil laporannya itu. Kalau udah jadi videonya tentu diupload ke YouTube dan dikasih link dari produk visualisasi datanya. Di deskripsi dari video YouTube-nya ya. Nah, jadi ini semacam spoilernya aja dulu ya kan. Untuk secara resminya, secara detailnya lagi akan saya share besok. Jadi teman-teman bisa siap-siap aja ya kan untuk bikin ini. Dikumpulkan tentu pas tanggal UAS. Jadi ada waktu sekitar 2 minggu atau sekitar 3 minggu lah ya. Tanggal UASnya kapan salah untuk kelas ini. Oke, jadi demikian untuk absensi. Nanti saya share biasa link Google Form ya. Diisi nama NPM kayak biasanya aja. Kita nggak ada tugas, tapi akan teman-teman nyiapin tugas infografis sama tugas UAS. Oh ya, soal infografis juga teman-teman kalau misalnya ada yang udah jadi atau udah setengah jadi, teman-teman bisa share ke saya. Jadi bisa share ke saya kalau misalnya udah jadi atau setengah jadi. Nanti kan saya kasih komentar. Jadi kalau teman-teman merasa kurang pede atau pengen dapat masukan lebih soal ini udah bagus atau belum ya, ini udah cukup atau belum ya, dengan nanya kayak gitu, silakan share ke saya via Slack atau WhatsApp. Nggak masalah, ketika saya kasih komentar supaya hasil lebih baik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain juga silakan diajukan soal narrative reporting, soal dashboarding, soal infografis, apapun itu silakan diajukan. Oke, jadi demikian untuk perkuliahan minggu ini. Jaga kesehatan terus. Saya udah kemarin drop. Semoga teman-teman nggak juga mengalami hal yang sama. Dan sampai ketemu minggu depan.